kalau perang di Iran ini berlarut-larut, saudara-saudara, ada kemungkinan tim nasional Iran akan batal ikut Piala Dunia 2026. Entah ditolak Amerika atau Iran sendiri yang memboikot. Artinya akan ada satu slot kosong dari Asia. Nah, pertanyaannya, kira-kira siapa yang akan mendapatkan durian runtuh? Mungkinkah Iran digantikan oleh tim nasional Indonesia? Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Di sela-sela menunggu hasil pengadilan arbitrase internasional olahraga terkait kasus 7 pemain naturalisasi Malaysia. Hearing cas maksudnya itu, dunia sekarang sedang dihebohkan, dikejutkan oleh perang yang terjadi di Iran. Amerika dan Israel melakukan serangan kepada Iran, ke Teheran, saudara-saudara. Dan kabarnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, itu dinyatakan telah menghembuskan napas terakhirnya. Walaupun ini konten bola, tetapi perang di Iran ini bisa saja berpengaruh terhadap sepak bola, saudara, terhadap masa depan tim nasional Indonesia, saudara-saudara. Loh, kok bisa begitu? Begini saudara-saudara, begini. Kalau ini perang nanti berlanjut, otomatis akan ada pengaruhnya terhadap Piala Dunia 2026. Iran adalah salah satu peserta Piala Dunia 2026 dari zona Asia bersama dengan Arab Saudi, Korea, Jepang, Uzbekistan, Jordania, mana lagi? Dan lain, Qatar. Itu mereka adalah salah satu peserta Piala Dunia. Dan ini Piala Dunia nanti akan diselenggarakan di Amerika Serikat, di Kanada, di Meksiko. Sudah kebayangkan saudara-saudara, sudah kebayangkan. Dari sini aja seharusnya saudara-saudara sudah bisa tahu apa yang saya maksudkan. Jadi ada kemungkinan kalau perang ini berlarut-larut, walaupun saya rasa nggak akan lama lah ini, karena Ali Khamenei sudah dikatakan sudah meninggal. Itu kemungkinan ya kekuatannya sudah melemah, ya mungkin dalam waktu beberapa lama lagi sudah akan terjadi pergantian rezim. Tetapi kita harus bicara juga skenario terburuk kalau ini perang berlama-lama, saudara-saudara, berlarut-larut, bahkan sampai sebelum Piala Dunia berlangsung. Nah, ada kemungkinan Amerika akan, dengan gaya koboinya, ada kemungkinan Amerika akan melarang tim nasional Iran datang ke Amerika bermain Piala Dunia di Amerika. Dan tentu saja FIFA tidak akan bisa berkutik apa-apa, saudara-saudara, Amerika gitu loh. Tetapi ada juga kemungkinan Iran akan memboikot Piala Dunia. Ada kemungkinan. Dan kalau itu terjadi, saudara-saudara, otomatis akan ada satu slot kosong dari Asia yang akan yang ditinggalkan Iran itu, yang bisa saja diberikan kepada negara pengganti dari Asia. Apakah itu mungkin, saudara-saudara? Mungkin saja. Sejarah olahraga sepak bola itu sudah sudah banyak sekali kejadian serupa terjadi. Ingat, saudara-saudara, dulu tahun 1992, Euro 1992 itu terjadi. Waktu itu perang di Yugoslavia, Yugoslavia pecah, perang hebat menjadi beberapa negara itu pecah di situ Yugoslavia. Kemudian UEFA atas persetujuan FIFA tentu saja itu kemudian memutuskan untuk mencoret Yugoslavia dari keikutsertaan di Euro 1992 di Swedia. Gantinya adalah Denmark yang di kualifikasi ada di belakangnya Yugoslavia. Kemudian sejarah pula mencatat bahwa Denmark, tim dinamit yang waktu itu diperkuat oleh legend Peter Schmeichel, kemudian si Laudrup
bersaudara itu kemudian secara mengejutkan menjuarai Piala Eropa Euro 1992. Nah, situasi yang sama ini kemungkinan bisa terjadi pada Piala Dunia 2026 di mana Iran menjadi salah satu kontestan yang akan bermain di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ya, otomatis karena Kanada, Meksiko itu juga sekutunya Amerika Serikat. Bisa jadi Donald Trump ini kan agak sedikit gila, saudara-saudara. Agak sedikit gila lah, tidak apa. Pemikiran dia itu anti mainstream, sulit ditebak. Mencela-mencele, pokoknya aneh lah pemikirannya. Bisa jadi nanti kalau ini perang berlarut-larut, Amerika bisa mengambil sikap untuk melarang tidak menerbitkan visa bagi kontingen Iran. Kan FIFA sendiri sudah mengatakan bahwa walaupun Anda punya tiket untuk menonton pertandingan di Amerika Serikat, Anda punya pemain itu akan tampil di Piala Dunia, tetapi FIFA tidak bisa menggaransi, menjamin visa untuk masuk ke Amerika Serikat. Itu sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah Amerika Serikat, kewenangan rezimnya Donald Trump. Dan kalau itu terjadi, saudara-saudara, ya otomatis Iran nggak akan bisa bermain. Nah, bisa juga Iran akan memboikot karena negaranya diserang oleh Amerika. Bisa saja mereka memboikot. Dan kalau itu juga terjadi, ya otomatis saudara-saudara, Asia akan kehilangan satu wakil. Dan biasanya harus ada penggantinya. Siapakah itu kira-kira yang akan menggantikan Iran jika skenario itu benar-benar terjadi? Untuk menjawab siapa pengganti Iran jika Iran batal atau tidak jadi ikut Piala Dunia 2026, entah diboikot Amerika atau Iran sendiri yang memboikot atau dicoret oleh FIFA, maka harus kita lihat kualifikasi Piala Dunia di zona Asia terlebih dahulu, saudara-saudara. Kalau sekarang ini ya, Piala Dunia ini tinggal menjalani playoff interzone. Itu nanti bulan Maret, saudara-saudara. Kalau nggak salah tanggal 26 sama tanggal 31 Maret. Dan satu-satunya wakil Asia yang akan tampil di interzone itu adalah Irak. Irak akan tampil di playoff menghadapi pemenang antara Bolivia atau Suriname. Nah, nanti tanggal 31 Maret. Irak ini, saudara-saudara, Irak ini lolos ke playoff itu setelah mengalahkan Uni Emirat Arab di playoff Asia. Irak dan Uni Emirat Arab ini, saudara-saudara, di putaran keempat itu mereka sama-sama menjadi runner up. Sementara di putaran keempat itu yang terhenti di putaran keempat itu adalah Oman dan Indonesia. Nah, artinya bagaimana, saudara-saudara? Artinya apakah Indonesia akan bisa ikut langsung lolos menggantikan Iran ke Piala Dunia? Ataukah akan ada kualifikasi ulang? Kemungkinan kalau akan ada kualifikasi ulang, itu kemungkinan nggak akan, saudara. Karena itu butuh terlalu ribet lah. Berkaca dari dulu kasus Yugoslavia itu langsung aja ditunjuk tim yang ada di bawahnya Yugoslavia. Artinya apa, saudara-saudara? Jadi kalau ada yang berharap, ada yang mengatakan bahwa dengan dicoretnya Iran atau gagalnya Iran ke Piala Dunia itu akan menguntungkan Indonesia, menurut saya itu pendapat yang ya boleh-boleh aja, tetapi tidak tepat. Kurang tepat, saudara-saudara. Kurang tepat. Kalau ini kita berandai-andai aja ya. Seandainya Iran benar-benar mundur atau gagal ikut Piala Dunia, atau dicoret, atau diboikot, atau apalah bahasanya, yang penting dia nggak jadi ikut Piala, maka yang kemungkinan besar akan mengisi posisi Iran adalah Irak. Kalau Irak kalah di playoff interzone. Kalau Irak kalah di playoff interzone, maka Irak akan mengisi posisi Iran. Kalau Irak menang di interzone, maka Irak kan otomatis ikut Piala Dunia. Sementara yang mengisi posisi Iran tentu saja adalah tim yang dikalahkan Irak di playoff zona Asia. Siapa dia? Uni Emirat Arab.
Kenapa bukan Indonesia, saudara-saudara? Ya karena Indonesia, timnas Garuda kita itu kalahnya di putaran keempat, di round keempat. Kita kalah dari Irak, kita kalah dari Arab Saudi itu di putaran yang sama dengan Oman. Indonesia itu di situ. Jadi terlalu jauh, saudara-saudara. Kalau kemarin Indonesia bisa lolos setidaknya sampai ke playoff Asia, ya itu berarti Indonesia punya potensi besar untuk menggantikan Iran lolos ke Piala Dunia kalau Iran dicoret atau kalau Iran batal berangkat ke Amerika. Tapi kita kalahnya terlalu jauh, terlalu di putaran keempat, dan ya itu, ya saya tahu pasti PSSI akan berusaha melobi itu, melobi Gianni Infantino lah pasti itu. Supaya bisa bypass Indonesia yang mendapatkan kesempatan entah dengan sistem turnamen kualifikasi ulang atau bagaimana, khusus bagi dari putaran keempat atau bagaimana. Tetapi itu tampaknya akan dilakukan walaupun menurut saya itu sulit. Jadi kesalahan terbesar Indonesia itu kemarin itu ganti pelatih sih. Itu aja udah, itu udah ibarat pepatah mengatakan gara-gara noda setitik rusak susu sebelanga. Itu ya itu tepat, itu gambaran itu apa yang sudah dikerjakan Erick Thohir selama berapa tahun itu, 2 tahun atau berapa tahun itu, yang bagus-bagus itu hilang sekejap hanya karena salah keputusan mengganti pelatih. Itu aja. Jadi kesalahan kita ada di situ, ada di waktu Patrick Kluivert menjadi pelatih itu di situ, dan itu nggak perlu disesali karena sekarang kita punya pelatih baru, ya kita coba lagi 2030, walaupun menurut saya kuota untuk 2030 itu nanti tidak akan sebanyak 2026 karena Piala Dunia 2030 itu saudara-saudara itu akan digelar di Portugal, Spanyol, Maroko, kemudian Paraguay, Uruguay, Argentina, 6 negara, bayangin. 6 negara, otomatis kan itu masing-masing negara sudah pasti kemungkinan akan mendapatkan 1 tiket. Berarti sudah berkurang 3. Kalau sekarang kan tuan rumahnya 3 negara lolos. Tahun depan, tahun edisi berikutnya tambah 3 lagi. Jadi ya 2030 itu akan semakin berat. Sebenarnya peluang kemarin 2026, tetapi akibat kesalahan manajemen ya mau dikata gimana lagi, saudara-saudara, nasi sudah menjadi bubur, saatnya kita makan, entah diaduk atau makan dari pinggiran. Jadi saudara-saudara, wacana apa ya istilahnya, ngarep. Kalau Iran gagal ikut Piala Dunia karena perang, dan berharap banyak bahwa Indonesia akan menggantikan Iran, sebaiknya dihilangkan saja harapan itu adalah, ya walaupun ada di sepak bola itu segala kemungkinan tuh pasti ada 0,01% itu peluang tetap ada. Tetapi kalau dalam kondisi normal berdasarkan regulasi, berdasarkan hasil di kualifikasi, kok saya tidak melihat Indonesia akan bisa ikut Piala Dunia kalau Iran pada akhirnya batal terbang ke Amerika Serikat. Nah, seperti yang saya jabarkan tadi, seperti yang saya katakan tadi, dan berkaca pada kasus Yugoslavia di Piala Eropa 1992, tidak mungkin akan ada kualifikasi ulang. Tim yang kalah di babak akhir itu tidak akan mungkin di playoff lagi atau gimana. Tetapi tiket itu akan diberikan kepada tim yang di bawahnya itu. Kalau dulu di kasusnya Yugoslavia dicoret karena perang di Balkan, kemudian diberikan kepada Denmark yang ada di posisi di bawahnya Yugoslavia. Kemungkinan besar yang terjadi di Asia juga akan seperti itu. Ini akan tergantung dari Irak. Kalau Irak bisa lolos lewat playoff interzone dengan mengalahkan Suriname atau Bolivia, otomatis tiketnya akan diberikan kepada tim yang dikalahkan Irak di playoff Asia, yaitu Uni Emirat Arab, United Arab Emirates. Tetapi kalau Irak kalah di playoff, maka kemungkinan besar tiket pengganti Iran akan diberikan kepada Irak. Itu
menurut saya analisis. Jadi tolong jangan terlalu berharap banyak bahwa Indonesia akan bisa ikut Piala Dunia jika perang di Iran berdampak pada keikutsertaan tim nasional Iran di Piala Dunia 2026. Karena saya melihat itu ada banyak sekali konten yang hoax lah menurut saya. Hoax, hiperbola, terlalu berlebih-lebihan, terlalu lebay yang mengatakan bahwa Indonesia akan ke Piala Dunia kalau Iran dicoret. Ada juga pandit yang mengatakan itu nggak make sense, saudara-saudara. Walaupun sekali lagi ya saya katakan peluang ada kemungkinan, mungkin ada peluang tetapi itu kecil sekali. Tetapi 99%, nah 99% ya menurut keyakinan saya itu nanti kalaupun Iran gagal ke Piala Dunia, batal ke Piala Dunia, maka tiketnya akan diberikan kepada Uni Emirat Arab atau Irak, bukan Indonesia. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Vanuatu sampai Zimbabwe. Jauh amat ini bro. Dari Kepulauan Malvinas sampai Greenland, dari Santa Fenang sampai kota kita Kinabalu, semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman. Hari ini tadi kita bicara soal Iran, tim nasional Iran yang dalam keadaan bimbang, galau, ada potensi untuk dia gagal berangkat ke Piala Dunia kalau perang di Iran ini berlarut-larut. Ada kemungkinan itu, tetapi ada juga kemungkinan dia tetap bisa ikut, tergantung perang. Pokoknya tergantung perang, karena Imam Ali Khamenei itu sudah dinyatakan tewas. Nah, ini tergantung kalau dengan meninggalnya Khamenei ini kemudian perang berakhir dan terjadi pergantian rezim yang kemungkinan besar Reza Pahlavi akan menggantikan Imam Khamenei, ya kemungkinan besar Iran akan tetap bisa ikut Piala Dunia karena Pahlavi itu adalah sekutunya Amerika. Pasti dia akan bisa ikut Piala Dunia. Tetapi kalau ternyata dengan kematian Khamenei ini ternyata perlawanan Iran tidak luntur juga, terus perang berlarut-larut sampai mungkin ketika jelang Piala Dunia berlanjut, kemungkinan besar Iran tidak akan bisa ikut Piala Dunia. Entah Amerika yang melarang Iran datang, tidak memberikan visa, atau Iran sendiri yang akan memboikot. Jadi bukan tergantung FIFA. FIFA mah terserah Amerika. FIFA tidak bisa ngapa-ngapain kalau sudah sama Amerika. Bukan hanya FIFA, semua negara kalau sudah lawan Amerika nggak bisa ngapa-ngapain. Sudah. Jadi ini bukan tergantung FIFA, ini tergantung Amerika. Dan kalau Iran tidak, ini skenario terburuk aja ya, saudara-saudara, ya bisa benar, bisa tidak. Ini hipotesis. Kalau Iran tidak bisa ikut Piala Dunia pada akhirnya, maka tiket itu tidak otomatis akan menjadi milik Indonesia. Enggak, Indonesia kejauhan. Indonesia kalahnya di putaran keempat. Indonesia dan Oman kalah di putaran keempat. Jadi kemungkinan itu akan diberikan kepada salah satu dari tim yang kalah di playoff Asia. Siapa itu? Irak dan Uni Emirat Arab. Kalau Irak kan akan ikut playoff interzone, kalau Irak itu akan lolos dari playoff interzone, maka tiketnya kemungkinan diberikan kepada Uni Emirat Arab. Kalau Irak gagal lolos dari lewat playoff interzone, maka tiketnya akan diberikan kepada Iran. Jadi harapan saya nggak usah ngarep, santai aja, karena gagal ke Piala Dunia itu adalah kesalahan Patrick Kluivert dan Erick Thohir. Oke ya saudara-saudara ya, kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan saudara-saudara, wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar yang menghina, menghujat, melecehkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya, tema-tema yang jauh tidak bermanfaat dengan tema-tema yang jauh tidak berguna dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.